usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku. Shalom buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu. Kami Majelis Gereja HKBP Resort Immanuel Sei Semayang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat seluruh jemaat HKBP Resort Immanuel Sei Semayang di minggu pertama setelah Trinitatis dengan topik minggu jauhilah ketamakan. Selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai 2.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 20 ayat 1. Hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu ini, titah ke-9 dan ke-10. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita sama-sama berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkan iman kami untuk bersyukur kepadamu.
Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggal bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1. Epistel untuk kita pada minggu ini tertulis di Amsal 22 ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Kita membaca secara responsorial. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan jadi binasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi pedagang hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Dikting atau warta Minggu 14 Juni tahun 2020, ibadah Minggu keluarga di rumah. Minggu pertama setelah Trinitatis dengan tema Hasiding Mahamokuson. Bahasa Indonesia, jauhilah ketamakan. Untuk warta lengkapnya kita dapat baca di lembaran yang sudah kita bagikan, yang ada pada kita. Jikalau ada yang kurang lebih, atas nama Parhalado kami mohon maaf untuk bisa dibetulkan di kemudian hari. Demikian warta kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan masih memberi kami kesempatan dan waktu untuk kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa yang baik buat semua anugerah limpah rahmat-Mu yang Kau izinkan untuk kami boleh rasakan Tuhan Yesus. Biarlah kesempatan dan waktu ini kami boleh pakai bersama dengan keluarga kami semua Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan Tuhan untuk semakin mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Kiranya Bapa menguduskan kami, memberkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga Tuhan kesempatan pada COVID-19 ini Tuhan, sungguh kami pakai untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu ya Allah. Bapa yang baik, izinkanlah kami untuk boleh berdoa Tuhan, terkhusus bagi jemaat kami Bapa HKBP Immanuel C. Semayang. Tuhan tahu banyak anak-anak-Mu Tuhan, oleh karena dampak COVID-19 ini Tuhan, kehilangan pekerjaan Tuhan, bahkan kekurangan dalam segala hal. Saat ini kami mau bawa ke dalam tangan-Mu ya Allah Bapa yang penuh kasih. Berilah jalan keluar bagi anak-Mu. Mampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk melewati masa yang sulit ini. Biarlah kami menyadari bahwa tidak ada pertolongan selain daripada-Mu ya Allah. Biarlah kami boleh mencukupkan dengan apa yang kami miliki saat ini Tuhan, sehingga kami boleh bermegah di dalam kekurangan kami. Dan kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan senantiasa beserta kami. Anak-anak kami Tuhan yang telah selesai pendidikan SMA, yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, biarlah Tuhan kami serahkan juga ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Berkati setiap anak-anak kami Tuhan agar mereka juga berhasil. Izinkan juga kami Bapa berdoa untuk para parhalado-Mu Tuhan, pada pimpinan kami, pendeta kami Tuhan. Biarlah Engkau beri hikmat marifat yang daripada-Mu Bapa, sehingga dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, kami boleh Tuhan jemaatnya dibawa semakin dekat kepadamu. Beri kemampuan kepada parhalado-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, negara kami, bangsa kami Tuhan, semua jemaat kami Bapa seresort Immanuel Semayang, kami serahkan semua di dalam tangan dan pengasihan-Mu. Lindungi Tuhan pada saat mereka keluar dan masuk dari rumah Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak satu penyakit pun Tuhan menjamah dari anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menanti sampai tiba waktu yang terindah Engkau berikan Tuhan, kami boleh berkumpul kembali beribadah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di atas segalanya ampunkan dosa dan kekurangan kami Tuhan.
Setiap kesalahan kami mohon ampun kepadamu Bapa. Biar kami boleh belajar dari setiap persoalan dan perkara yang kami alami. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarkanlah seruan kami, permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Evangelium Lukas, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapa itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diawali dengan kisah tentang orang-orang yang akan membagikan harta warisan secara bersamaan di tengah-tengah keluarga.
Sering sekali Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ketika berbicara tentang harta warisan, maka apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga? Perselisihan, pertengkaran, karena banyak orang tidak setuju dengan apa yang dia terima dari warisan yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga dengan adanya perselisihan, sering sekali keluarga tidak berkomunikasi atau bermusuhan hanya karena harta warisan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, itulah yang terjadi di dalam teks khotbah kita pada hari ini. Mereka orang Yahudi datang menjumpai Yesus ketika Yesus sedang berkhotbah, ketika Yesus sedang mengajar di tengah-tengah halayak ramai. Mereka datang menjumpai Yesus dan meminta supaya Yesus memberi keadilan kepada mereka tentang warisan dari orang tuanya. Tetapi dengan jelas di dalam teks khotbah kita pada hari ini dijelaskan Yesus menolak untuk membagi warisan kepada mereka, karena dikatakan di ayat 14, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun saudara berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Yesus langsung mengingatkan mereka bahwa tugas utama kedatangan Yesus ke dunia ini bukan sebagai hakim untuk membagi warisan kepada mereka yang bersaudara yang datang meminta petunjuk kepada Yesus ketika mereka merasa tidak puas dengan warisan yang diterimanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah tradisi kehidupan orang Yahudi mirip sekali dengan kita bangsa Batak, karena anak laki-laki umumnya lebih dominan menerima harta warisan dari anak perempuan. Demikian juga di kehidupan bangsa Yahudi. Dan juga anak sulung memiliki warisan yang lebih banyak dari saudaranya laki-laki yang tidak anak sulung. Dan ini sering sekali memicu konflik di tengah-tengah keluarga, karena saudara-saudara si sulung belum tentu berterima dengan warisan yang diterima mereka sebagai hak mereka sebagai anak laki-laki di tengah-tengah keluarganya. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Yahudi, sehingga mereka datang menemui Yesus dan meminta petunjuk kepada Yesus. Tetapi Yesus langsung menjelaskan dengan perumpamaan melalui teks khotbah kita pada hari ini, bagaimana tanggapan Yesus tentang orang-orang yang terlalu tamak dengan harta, yang terlalu mendewakan harta. Sesuai dengan tema minggu kita pada hari ini, jauhilah ketamakan, pasidingma hamuk kuson. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, karena harta sering sekali menutup mata iman orang-orang percaya. Dengan harta sering sekali yang berkeluarga, yang bersaudara, yang tadinya kompak, yang tadinya solid, yang tadinya akur-akur saja, tetapi hanya karena harta boleh terjadi mereka tidak lagi berkomunikasi satu dengan yang lain.
Bisa jadi mereka tidak lagi mau saling menyapa, saling bertegur sapa, dan bisa jadi mereka cekcok, berkelahi, dan bahkan harus berujung ke kantor polisi hanya karena membagi warisan menurut pemahaman mereka tidak sesuai dengan pendapat mereka. Oleh karena itu, ketika terjadi persoalan yang demikian di kehidupan bangsa Yahudi, Yesus mengingatkan mereka dan mengingatkan kita tentang sifat orang yang terlalu tamak dengan harta. Dikatakan di sini, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yang mau dikatakan oleh firman Tuhan melalui teks khotbah kita pada hari ini, bukan kekayaan yang menjadi patokan hidup orang yang percaya, tetapi kekayaan itu ada diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Tujuannya adalah supaya orang percaya itu mampu dan dapat membagi setiap kekayaan atau berkat yang berlebih yang dia miliki untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dari itu dikatakan, Yesus apabila orang tersebut menimbun harta hanya untuk dirinya sendiri, maka orang tersebut disebutkan adalah orang yang bodoh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, keputusan yang dibuat orang kaya untuk menimbun hartanya di dalam teks khotbah kita pada hari ini adalah perbuatan yang salah. Si orang kaya tadi memiliki tanah yang berlimpah-limpah, memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Kemudian dia mengatakan di ayat 17 di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu dia mengatakan, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, demikian juga yang sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Ketika Tuhan menitipkan setiap berkat-berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupannya, ketika Tuhan menitipkan setiap karunia yang berkelimpahan di tengah-tengah kehidupan keluarganya, sering sekali orang Kristen hanya menimbun lumbung-lumbung hanya untuk kehidupan pribadinya, tanpa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sering sekali orang-orang di zaman yang sekarang ini juga menimbun segala harta kekayaannya hanya untuk kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga dan anak-anaknya, tanpa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ketika Tuhan mempercayakan harta kekayaan kepada kita, ingatlah itu adalah titipan Allah semata yang dipercayakan, yang diberikan kepada kita untuk kita dapat berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui berkat yang kita terima, Tuhan menitipkan berkat untuk orang lain. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita boleh lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai
duka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kalaupun Tuhan menitipkan berkat di tengah-tengah kehidupan kita, baik itu berbentuk harta, baik itu berbentuk materi, kita pakai untuk berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Janganlah kiranya kita sama dengan orang kaya yang ada di dalam teks khotbah kita pada hari ini, sehingga kita tidak lagi dikatakan sebagai orang yang bodoh karena sibuk menimbun harta, sibuk hanya untuk menyimpan dan mempersiapkan hanya untuk dirinya sendiri dan hanya untuk keluarganya saja tanpa memandang orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi ketika Tuhan percayakan harta itu kepada kita, ketika Tuhan percayakan setiap warisan-warisan itu kepada kita, pakailah warisan itu untuk kehidupanmu, untuk keluargamu, dan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena Tuhan menitipkan berkat untuk tetanggamu, berkat untuk mereka-mereka yang tidak mendapatkan kelimpahan pada hari ini, pada saat ini, di tengah-tengah kaummu, mereka boleh mendapat bagian dari berkat yang kamu terima, karena Tuhan menitipkannya kepadamu untuk kamu beri kepada mereka. Oleh karena itu, hindarilah ketamakan, hindarilah cinta uang. Bukan berarti uang tidak perlu di tengah-tengah kehidupan kita. Uang perlu untuk kebutuhan kita, uang perlu untuk kehidupan setiap orang yang ada di dunia ini. Tetapi jangan uang yang merajai kita, jangan harta yang menguasai kita, tetapi hendaknya lah melalui berkat-berkat yang Tuhan telah beri kepada kita, melalui uang dan harta yang kita peroleh, kita pakai untuk menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, jika kita menghadapi masalah seperti yang ada di dalam teks khotbah kita pada hari ini, terjadi perselisihan, pertengkaran di tengah-tengah keluarga kita hanya karena warisan dari para orang tua kita atau dari para leluhur kita, ingatlah, harta itu adalah titipan Allah semata. Oleh karena itu, ketika kita diperbolehkan, diberi kesempatan untuk menerima warisan berkat melalui warisan para leluhur kita kepada kita, hendaknya lah kita berbagi setiap warisan tersebut di dalam sukacita. Hendaknya lah kita menerima warisan tersebut di dalam sukacita. Jangan karena warisan kita tidak lagi mengenal siapa itu saudara kita. Jangan hanya karena warisan kita mengajari keturunan kita untuk saling bermusuhan, tetapi melalui warisan yang diberikan para leluhur kepada kita, kita diajarkan untuk mengingat bahwasanya kita adalah satu bersama dengan saudara-saudara kita yang lainnya, dan warisan itu boleh kita pakai untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada keluarga kita yang berkekurangan. Terlebih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dalam situasi wabah bencana pada saat ini, di mana kita boleh lihat melalui mass media atau media sosial, begitu banyak penderitaan yang dihadapi oleh dunia, begitu banyak air mata yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang dirumahkan, di PHK hanya karena bencana yang terjadi di dunia ini. Ini waktunya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ini saatnya kita menunjukkan iman kita sebagai orang Kristen yang tidak tamak, yang mencintai Yesus, yang mau berbagi, yang meneladani Yesus. Ketika Tuhan menitipkan berkat-berkat yang berkelimpahan kepadamu, sisihkan kepada mereka yang dirumahkan, sisihkan kepada mereka yang berkekurangan, sisihkan kepada mereka yang meminta, sisihkan kepada mereka
yang pada hari ini sedang bergumul untuk mencari sesuap nasi. Karena Tuhan percayakan berkat itu kepada kamu supaya kamu menjadi berkat untuk mereka-mereka yang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa akibat wabah yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, percayalah, ketika lumbung-lumbungmu diisi oleh Allah dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, Tuhan percayakan lumbung-lumbung itu kepada kamu supaya kamu mau berbagi kepada orang. Dan ketika lumbung-lumbungmu itu kamu bagikan kepada orang, bukan berarti kamu menjadi jatuh miskin, bukan berarti kamu menjadi berkekurangan ketika kamu membagi setiap berkat-berkat yang ada di dalam lumbungmu kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi justru kamu menunjukkan kekayaan dirimu, kekayaan imanmu melalui engkau berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, karena itu jadilah saluran berkat di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah keluargamu, kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadilah contoh buat anak-anakmu, buat generasimu, ketika engkau memberi yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Yakin dan percayalah, kita akan memperoleh berkat yang lebih dari apa yang telah kita beri kepada orang. Oleh karena itu, jangan pernah menjadi orang Kristen yang tamak. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang rakus, yang kemaru, tetapi jadilah orang Kristen yang memiliki welas asih. Jadilah orang Kristen yang berdiakoni. Jadilah orang Kristen yang mau berbagi, melihat ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena melalui diri kita yang mau berbagi, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan mengenal siapa itu Allah kita yang welas asih, siapa itu Yesus kita yang mau memberi kasihnya kepada kita, mengorbankan dirinya kepada kita dan menebus kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita diajak untuk menjadi orang yang mau menolong sesama. Ketika engkau mencintai dirimu, maka engkau harus mencintai sesamamu. Ketika engkau mencintai setiap warisan, harta, berkat yang telah Tuhan beri kepadamu, disitulah kamu harus berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena Tuhan pasti tidak akan pernah melupakan dan tidak akan pernah mengabaikan setiap apa yang telah kita perbuat. Tuhan akan membukakan setiap tingkap-tingkap yang akan diberikan kepada kita. Tuhan akan mencurahkan setiap berkat-berkat yang akan diberikan lebih kepada kita, tidak kepada kita, kepada keturunan kita. Oleh karena itu, yakinlah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, di dalam teks khotbah kita pada hari ini, kita diingatkan untuk menjadi orang Kristen yang selalu bermurah hati. Karena apabila kita menjadi orang Kristen yang pelit, apabila kita menjadi orang Kristen yang kikir, maka kita akan diperhadapkan dengan ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Ketika kita sibuk menjadi orang kaya atau sibuk menjadi orang Kristen yang kikir, yang sibuk hanya untuk menumpuk kepada diri kita sendiri, maka Tuhan akan berkata, "Hai orang bodoh, pada saat ini juga engkau akan aku ambil." Kemudian apa yang kita timbun tadi untuk siapa? Apakah kita sudah cukup puas hanya untuk para keturunan kita? Kemudian kemana iman kita? Ketika kita tidak mau berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kematian kita pun akan sia-sia. Dan orang-orang yang di sekitar kita pun tidak akan pernah mengenang kita, karena kita adalah orang Kristen
yang kikir. Karena kita adalah orang Kristen yang tidak memiliki kasih, tetapi dengan jadinya kita adalah orang Kristen yang berwelas asih, disitulah kita maka akan dikenang setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, dan keturunan kita pun akan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ingatlah akan kewajiban kita sebagai orang Kristen menolong orang yang berkekurangan, karena setiap hasil daripada jeripayamu, dari setiap pekerjaanmu, haruslah engkau sisihkan kepada mereka yang membutuhkan. Mereka ada di sekitar kamu. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang welas asih. Hindarilah ketamakan, jauhilah kikir, jauhilah kerakusan, dan jadilah saluran berkat. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Engkau mengajari kami untuk menjadi orang Kristen yang tidak tamak, yang tidak rakus. Engkau mengajari kami supaya menjadi orang Kristen yang mampu dan dapat berbagi kasih, terlebih diperhadapkan dengan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di tengah-tengah dunia ini. Inilah saatnya ya Tuhan, kami menunjukkan kasih-Mu, kami menunjukkan buah daripada iman kami, meneladani Engkau dengan berbagi kasih kepada mereka yang ada di sekitar kami, peduli terhadap mereka, dampak dari yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ketika mereka, saudara-saudara kami, dirumahkan, ketika mereka kehilangan pekerjaan, ketika mereka harus kelaparan karena mereka di PHK, kami meminta kepadamu ya Tuhan, ajari setiap orang Kristen untuk hati mereka terbuka untuk berbagi kepada saudara-saudari yang ada di sekitar mereka. Jangan Engkau biarkan kami orang Kristen yang tamak, yang hanya menimbun harta hanya untuk pribadi kami, hanya untuk keluarga dan keturunan kami. Tetapi ajari kami untuk menjadi orang Kristen yang mau menyisihkan, memberi kepada mereka yang membutuhkan. Karena Engkau mengingatkan kepada kami pada saat ini, ketika Engkau memberi berkat yang berlebih kepada kami, itu adalah milik mereka yang berkekurangan. Engkau menitipkannya kepada kami untuk kami berikan kepada mereka yang membutuhkan. Biarlah kami kiranya ya Tuhan meneladani Engkau, meneladani cinta-Mu, meneladani kasih-Mu, sehingga kami menjadi orang Kristen yang murah hati, sehingga kami menjadi orang Kristen yang mau berbagi, sehingga kami menjadi orang Kristen yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di kehidupan kami, bukan kehendak kami. Berkati seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu, majelis gereja-Mu yang ada di Resort Immanuel Semayang. Biarlah kiranya Engkau yang memenangkan mereka dari setiap pergumulan hidup mereka. Engkau yang memberi berkat dan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau yang memberi kesehatan dan kesembuhan. Engkau yang memberkati setiap pergumulan hidup mereka. Biarlah kiranya ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu dan majelis gereja-Mu yang ada di Immanuel Semayang ini menjadi berkat yang luar biasa untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka, terlebih untuk mereka yang tidak mengenal Engkau, sehingga melalui kami nama-Mu semakin dipermuliakan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ampunkan kami di dalam setiap dosa pelanggaran kami. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat
nomor 363 ayat 1, dan kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pasahat
sian Parhaladoni Huriata HKBP Resort Immanuel Sesemayang nunga hopatu pahami ima rekaman acara ibadah na tapaihut-ihut di bagasan Ari Sadarion sian kami Parhaladoni Huriata HKBP Resort Immanuel Sesemayang Pasahaton Tabe selamat hari Minggu tongon tahe Sadarion dangrap kami dohot amang pendeta ala adom ulau ni nasida sahat matabe sian nasida horasma dihita saluhutna.